Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syifa Silviani dari NIM 1914180 dari jurusan Ekonomi Syariah semester 8. Saya akan menjawab pertanyaan ujian akhir semester dari mata kuliah Filsafat Umum. Baik, langsung saja ke pertanyaannya. Yang pertama yaitu perbedaan sifat kebenaran ilmu, filsafat, dan agama. Jawabannya, kebenaran ilmu pengetahuan tidak bersifat absolut. Kebenaran ilmu pengetahuan dapat diterima selama tidak ada fakta yang menolak kebenarannya. Kebenaran ilmu pengetahuan bersifat pragmatis. Ilmu pengetahuan dipandang benar dan dianggap sebagai pengetahuan yang sahih sepanjang tidak ditolak kebenarannya dan bermanfaat bagi manusia. Ilmu pengetahuan juga tidak selalu memberikan jawaban yang memuaskan terhadap masalah-masalah manusia. Dan yang filsafat adalah mampu menjawab beberapa masalah yang tidak dapat dijawab oleh ilmu pengetahuan. Misalnya tentang hakikat jiwa, filsafat menjawab berbagai masalah-masalah manusia dengan mengadakan perenungan-perenungan kefilsafatan. Karena filsafat tidak lain adalah kebenaran hasil berpikir yang dilakukan secara radikal, spekulatif, dan universal. Filsafat merupakan ilmu yang mempelajari hakikat kebenaran yang dihasilkan oleh berpikir filsafat tidak selalu mendapat titik temu. Dalam mencari hakikat Allah, misalnya pemikiran filsafat menghasilkan pemahaman yang berbeda-beda. Sebagian filosof menyimpulkan bahwa Allah itu ada, dan ada yang menyimpulkan bahwa Allah itu tidak ada. Namun ada pula yang tidak mempersoalkan Allah itu atau mempersoalkan Allah itu ada atau tidak ada. Dan yang ketiga yaitu ada agama, merupakan segenap kepercayaan, ajaran, kebaktian, dan kewajiban yang bertalian dengan kepercayaan tersebut. Agama memberikan informasi yang sangat jelas dan cepat dalam memastikan keberadaan Allah. Manusia tidak perlu bersusah payah mencari hakikat Allah dengan mempergunakan ilmu pengetahuan ataupun filsafat. Dalam hal ini, Allah memerintahkan manusia agar tidak memikirkan zat Allah, namun pikirkanlah zat-zat ciptaan Allah, karena manusia tidak akan mungkin sampai ke sana. Allah menegaskan bahwa manusia takkan mampu mempelajari zatnya, seperti telah dituangkan dalam surat Al-Isra ayat 85 yang artinya, tidaklah engkau diberikan pengetahuan melainkan sedikit saja. Agama memberikan penjelasan yang terang benderang tentang hakikat Allah, sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh filsafat maupun ilmu pengetahuan. Melalui wahyu, Allah secara sangat sederhana dan efektif memperkenalkan diri kepada manusia melalui surat Al-Alaq ayat 1-5 dengan firman-Nya dengan artinya yaitu bacalah dengan menyebut nama Allahmu yang menciptakan. Informasi ini sekaligus mematahkan paham ateisme yang menyangkal keberadaan Allah. Dan yang pertanyaan yang kedua yaitu ada hubungan antara ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam melandasi pengetahuan yang komprehensif. Jawabannya yaitu yang pertama ada ontologi, berarti ilmu yang membahas tentang hakikat sesuatu yang ada atau berada, dengan kata lain artinya ilmu yang mempelajari tentang yang ada, dalam kutip yang ada, atau dapat dikatakan berwujud dan berdasarkan pada logika. Sedangkan menurut istilah dalam ilmu membahas sesuatu yang telah ada baik secara jasmani maupun secara rohani. Di sisi lain, ontologi filsafat adalah cabang filsafat yang membahas tentang prinsip yang paling dasar atau paling dalam dari sesuatu yang ada.
Dan yang kedua yaitu ada epistemologi, berarti pengetahuan atau kebenaran, dan logos berarti pikiran, kata atau teori. Dengan demikian, epistemologi dapat diartikan sebagai pengetahuan sistematik mengenai pengetahuan. Epistemologi dapat juga diartikan sebagai teori pengetahuan yang benar atau theory of knowledge. Epistemologi adalah cabang filsafat yang membicarakan tentang asal muasal, sumber, metode, struktur, dan validitas atau kebenaran pengetahuan. Epistemologi adalah bagian filsafat yang membicarakan tentang terjadinya pengetahuan, sumber pengetahuan, asal mula pengetahuan, batas-batas, sifat, metode, dan kesahihan pengetahuan. Jadi, objek material epistemologi adalah pengetahuan, sedangkan objek formalnya adalah hakikat pengetahuan itu. Dan yang ketiga yaitu ada aksiologi, merupakan cabang filsafat ilmu yang mempertanyakan bagaimana manusia mempergunakan ilmunya. Aksiologi dipahami sebagai teori nilai. Jujun S. Surya Sumantri mengartikan aksiologi sebagai teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh. Menurut John Sinclair, dalam lingkup kajian filsafat nilai merujuk pada pemikiran atau suatu sistem seperti politik, sosial, dan agama. Sedangkan nilai itu sendiri adalah sesuatu yang berharga yang diidamkan setiap insan. Jadi aksiologi merupakan ilmu yang mempelajari hakikat dan manfaat yang sebenarnya dari pengetahuan, dan sebenarnya ilmu pengetahuan itu tidak ada yang sia-sia kalau kita bisa memanfaatkannya, dan tentunya dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan di jalan yang baik pula, karena akhir-akhir ini banyak sekali yang mempunyai ilmu pengetahuan yang lebih dimanfaatkan di jalan yang tidak benar. Pertanyaan yang ketiga yaitu ada sejarah filsafat dalam Islam. Sejak kelahirannya, filsafat Islam menjadi salah satu dari tradisi intelektual penting di dunia Islam. Menurut ensiklopedia Oxford Dunia Islam Modern, filsafat Islam lahir dari spekulasi filosofis tentang warisan filsafat Yunani yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab pada abad ketiga Hijriyah atau abad ke-9 Masehi. Penerjemahan berlangsung intens ketika dinasti Abbasiyah memegang kendali pemerintahan. Dalam ensiklopedia Islam disebutkan semula mereka hanya tertarik menerjemahkan naskah ilmu pengobatan Yunani, tetapi ketertarikan mereka juga merambah pada teks-teks filsafat. Dan perhatian pada filsafat meningkat pada pemerintahan Khalifah Al-Ma'mun. Putra Harun Al-Rashid berbeda dengan orang Yunani. Filsuf Islam berfokus pada filsafat kenabian. Al-Quran dan hadis juga menjadi sumber sentral spekulasi filosofis Islam selama berabad-abad. Abad awal pertama, filsafat Islam ditandai dengan munculnya sejumlah mazhab. Salah satunya adalah Masyasya'un atau peripatetik. Mazhab ini merupakan sintesis antara prinsip Islam dan aliran filsafat Yunani. Aristotelianisme dan Neoplatonisme. Pendiri mazhab ini adalah Abu Yaqub Al-Kindi. Sejumlah sumber mengungkapkan Abu al-Abbas al-Iransyari merupakan muslim pertama yang menuliskan karya filsafat. Sayangnya tak ada karyanya yang bertahan. Berbeda dengan Al-Kindi, dan karya-karyanya diketahui banyak orang. Dalam mengembangkan mazhab filsafatnya, ia menghadapi persoalan harmonisasi antara iman dan akal.
Kemudian muncul Abu Nasir Al-Farabi. Sejumlah kalangan menganggap Al-Farabi melebihi Al-Kindi, dan Ibnu Sina muncul pula dengan beragam karyanya. Selain adanya filsafat bermazhab abad-abad awal, perkembangan filsafat Islam juga melahirkan filsuf independen. Mereka juga berpengaruh. Salah satunya adalah Muhammad bin Zakaria Ar-Razi. Selain filsuf, dia dikenal sebagai dokter terbesar setelah Ibnu Sina. Pada akhirnya, filsafat Islam tak hanya berkembang di wilayah Arab ataupun Persia, tapi juga berkembang di Barat, yaitu Spanyol, diawali oleh munculnya filsuf bernama Ibnu Masarah. Filsuf awal lainnya adalah Ibnu Hazm. Ia merupakan ahli fikih, teolog, filsuf, dan penulis salah satu karya Muslim pertama mengenai perbandingan agama. Pada masa selanjutnya ada nama Ibnu Tufail. Ia terkenal dengan karya novel filsafatnya dengan judul Hai Ibnu Yaqzan. Pada abad ke-16, bersamaan dengan berdirinya dinasti Safawiyah di Persia, dimulailah fase baru dalam filsafat Islam. Ini berkaitan dengan keberadaan mazhab Isfahan yang didirikan Mir Daman. Ia mempunyai seorang murid yang sangat terkenal bernama Sadr al-Din Shirazi, yang biasa dikenal dengan panggilan Mulia Sadra. Dan pengikutnya memiliki pengaruh di wilayah Persia, India Muslim, lingkaran Syiah di Irak. Di India, filsafatnya diajarkan oleh tokoh ternama pula, diantaranya Shah Wali Allah dari Delhi. Pada masa berikutnya, Jamal al-Din al-Afghani, salah satu murid mazhab Mulia Sadra, menghidupkan kajian filsafat di Mesir. Di sana, beberapa cendekiawan mengikuti pemikiran Mulia Sadra seperti Abdul Al-Halim Mahmud. Di Pakistan ada Muhammad Iqbal, bahkan diungkapkan Maulana Maududi, pendiri Jamaat Al-Islam di Pakistan. Pada masa mudanya menerjemahkan sebagian Al-Asfar, karya Mulia Sadra, ke dalam bahasa Urdu. Dan yang keempat yaitu kesan dalam mempelajari filsafat, yaitu mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang cukup menguras pikiran karena mahasiswa dituntut berpikir secara kritis dalam menghadapi semua kejadian di dunia, dan terkadang membuat semakin membingungkan dan sulit diterima karena jawaban dari peristiwa tidak dapat dijelaskan dengan akal manusia. Bahkan saking bingungnya, saya tidak tahu harus bertanya apa. Walaupun demikian, saya tetap menjalani dan menikmati mata kuliah ini dan didukung oleh Bapak dosen bila menjelaskan materi filsafat menjadi ringan dan tidak terlihat sulit karena memberikan contoh yang ada di lingkungan sekitar sehingga mudah untuk difahami. Untuk Bapak Dr. Ivan Ahmad Gufron, saya mengucapkan terima kasih atas ilmu yang Bapak berikan, khususnya kepada saya dan umumnya untuk prodi asuransi syariah. Semoga ilmu yang kami dapatkan bisa bermanfaat kini dan masa yang akan datang. Sekian dari saya, Siva Silviani. Mohon maaf atas kesalahan atau ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.